Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Nabi yang diutus untuk mempunahkan burung raksasa Ang-Anga. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diperpanjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi yang jarang kita ketahui dan jarang kita dengar di telinga, yaitu Nabi Hansalah alaihissalam, mungkin merupakan salah satu nabi dari ratusan ribu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul jarang terdengar di telinga. Makanya kenapa kita bahas pada video kesempatan ini, agar kita bisa mengetahuinya. Simak video berikut sampai selesai agar tidak sesat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi Hansalah diutus untuk membimbing kaum ras. Ia adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel, keturunan Yahuda, anak keempat Nabi Yakub. Al-Quran pernah mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum pada surat Al-Furqan ayat 38. Disebut selain kaum Ad dan Samud ada penduduk ras yang dibinasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kaum Ad dan Samud dan penduduk ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Quran Al-Furqan ayat 38. Sahabat yang beriman dimanapun berada, penduduk ras menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dijelaskan bahwa Ashabur Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanaubar dan disebut sebagai Sahdirah atau raja pohon. Yafits bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepisan sungai yang dikenal dengan sebutan Roisan Khoub. Yafits menyebar 12 bibit pohon sanaubar ke 12 desa di tepi sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Odsar, Dien, Bahman, Ispan, Parwadin, Ordin, Bahat, Khordad, Murdad, Tir, Mih, dan Sahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanaubar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turunkan ke bumi. Dalam rangka pemujaan, kaum ras mengadakan sebuah perayaan rutin setiap bulannya pada hari raya itu.
Mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Selain itu, mereka juga melarang penduduk beserta hewan ternak minum dari air sungai di sekitar pohon Sanaubar. Kaum Ras meyakini bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilayat, kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hans Hala terdapat sebuah gunung yang bernama Palat yang menjadi tempat tinggal burung raksasa bernama Anga. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila burung terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari, lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar seperti kuda, unta, dan gajah ke gunung tempat tinggalnya, lalu dimangsanya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung Ankah juga dikisahkan suka memangsah manusia, terutama anak kecil, membawanya dengan mencakar lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung Anka membuat kaum Ras gelisah. Oleh karena itu, mereka meminta solusi kepada Nabi Hans Hala. Kaum Ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hans Hala jika burung itu benar-benar mati. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melenyapkan burung-burung Anka ini. Hasilnya seekor demi seekor Anka berjatuhan dari angkasa dan terbakar, hingga tidak ada lagi burung Anka yang tersisa di dunia. Sahabat yang beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hans Hala pun memulai dakwah kepada kaum Ras, namun apa yang terjadi? Kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hans Hala yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Nabi Hans Hala seseorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat yang beriman dimanapun berada, karena dakwanya tidak diterima, akhirnya Nabi Hans Hala berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat layu pohon Sanaubar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon Sanaubar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum Ras sangat marah dan berkata, sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita. Sahabat yang beriman dimanapun berada, singkat cerita, maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hans Hala. Mereka ingin Nabi Hans Hala mati dengan tersiksa. Kemudian mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hans Hala dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, setelah mereka menangkap Nabi Hans Hala dan melemparkannya ke dalam sumur yang sudah dibuat, lalu menutupnya dengan batu yang besar, seorang budak beriman kepada Nabi Hans Hala dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melihat bagaimana Nabi Hans Hala dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hans Hala dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hans Hala secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hans Hala tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hans Hala setiap habis mencari kayu bakar. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sumur tersebut, Nabi Hans Hala yang makin merintih memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi hukuman kepada kaum Ras atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Akhirnya, singkat cerita, kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasap kaum ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi batu hitam. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah singkat yang bisa saya sampaikan dan bisa saya ceritakan di dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update-update tentang kisah-kisah Islam dan sejarah-sejarah Islam.